Yang pertama, cari Tuhan. Mencari Tuhan itu apa di sana? Kita lihat apa kelemahan kita. Apakah pelanggaran perbuatan dosa? Apakah kemunduran iman? Setiap sesuatu hal terjadi, ini yang harus kita perhatikan dulu. Baru kita mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Karena yang menjauhkan manusia dengan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran. Salam. Puji Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi kita, saudara-saudaraku. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan untuk melihat pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengenal Tuhan, supaya keteguhan iman kita contoh. Tapi kalau iman yang tidak baik, kehidupan yang tidak mengasihi Tuhan, supaya kita jauhi. Kalau kita yakini Tuhan baik, supaya kita mengasihinya. Terlebih saudara-saudaraku, kita tidak ada tempat mau lari kemana lagi, kecuali hanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha terus mengasihi Dia. Saya mau ajak kita baca 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 12. Pada tahun ketiga atau ke-39 pemerintahannya Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Saudara-saudaraku, ini kita lihat satu kehidupan yang tidak harus kita contoh. Ini saudara-saudaraku, ini Raja Asa ini, kalau saya perhatikan, sudah tahu Tuhan, tapi tidak benar-benar mau mengasihi Tuhan. Sudah tahu Tuhan Maha Kuasa, sudah pernah menolong dia, tapi akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Kalau saya mau ajak kita lihat lagi
dalam pasal 15 ayat 2 atau mulai 1 biar pas. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Nah, kita baca lagi ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin, dan dari kota-kota direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Ini saudara-saudaraku, permulaannya menerima Tuhan, berserah kepada Tuhan. 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benjamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Ada satu keberhasilan, ada satu pendekatan diri kepada Tuhan, ada satu yang membuat menyenangkan Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan alam nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Ini saudara-saudaraku, kalau kita baca lagi, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini saudara-saudaraku, ini suasana surga ini. Ada ketenangan, ada kedamaian di segala penjuru. Mulai yang terlihat di luar rumah sampai di dalam rumah, saudaraku, ada keindahan. Semua yang mencari Tuhan. Jadi kalau di luar rumah mungkin ya dalam pemerintahannya, ya kalau sekarang ini ada presiden,
ya bagian hukum, yudikatif, legislatif, eksekutif, semua saudaraku. Kalau semua aman, damai, sampai di rumah-rumah, suami, istri, anak, mertua, kan enak saudaraku. Karena disebut Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Haleluya. Ini harus begitu saudaraku, baca Alkitab. Jadi di segala penjuru, lagi kita masak aman, lagi kita satu meja makan aman, lagi tidur aman. Kalau tidak sungguh-sungguh saudaraku mencari Tuhan dan hidup dalam Tuhan, orang mau tidur aja bisa berantem dulu saudaraku. Ya, ini saudaraku, akhirnya nggak bisa tidur lagi. Ya, itu hanya dengarin nyamuk aja menyanyi di kuping saudaraku. Iya, jadi enak kalau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara-saudaraku, selanjutnya kita lihat dalam hidup ini adalah hidup penentuan. Saya kalau dengar nyanyi anak-anak itu, mungkin anak-anak itu belum menghayati sungguh, tapi kalau saya menghayati itu luar biasa. Tuhan apa? Tidak berjanji. Iya, langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji. Iya. Tuhan tak pernah janji, bukan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setia terus saudaraku ya. Amin. Saya lihat ini Raja Asa ini, aduh sayang. Sudah pemerintahannya itu aman karena Tuhan. Tapi ada satu jalan yang tidak selalu biru, tidak selalu rata. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ini bukan ujian yang terlalu menonjol lah, atau satu hal yang ini hanya yang biasa aja. Karena apa? Pada tahun ini pasal 16 ya ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa. Jadi waktu sampai ke-38 itu kan aman terus. Ini pun yang menjadi tantangan hidupnya, Asa menderita sakit pada kaki. Makanya saya saudaraku biar sakit kaki nggak mau saya berhenti ibadah terus. Saudaraku, mari semua kita harus setia. Haleluya. Iya saudara-saudaraku, sayang ini, aduh, menderita sakit pada kaki yang kemudian menjadi semakin parah. Ya pantas, karena apa? Hatinya itu belum kembali kepada Tuhan. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Sebenarnya tidak salah ke situ saudaraku, tabib-tabib.
Tapi yang pertama cari Tuhan. Mencari Tuhan itu apa di sana? Kita lihat apa kelemahan kita. Apakah pelanggaran perbuatan dosa? Apakah kemunduran iman? Setiap sesuatu hal terjadi, ini yang harus kita perhatikan dulu. Baru kita mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Karena yang menjauhkan manusia dengan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran. Jadi tidak mencari Tuhan itu artinya tidak koreksi diri, tidak melihat kekurangan, tidak minta ampun. Nah, kalau ini ada, itu sudah datang kepada Tuhan. Dan kalaupun nanti ada tabib juga, tapi itu bagaimana iman seseorang. Kalau ada berkata, sudah apapun yang terjadi, Tuhan Maha Kuasa, lebih lagi dihargai oleh Tuhan. Tapi kalau sudah periksa diri, kalaupun harus melalui tabib, ya tidak salah juga. Tetapi kalau belum periksa diri, saudara-saudaraku, biarpun dia pergi ke tabib, ya mati juga dalam dosa, mati juga dalam jasmani. Di sini kita lihat pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Jadi dia tidak masuk dalam koreksi diri. Jadi apapun yang terjadi pada kita harus koreksi dulu, diri dulu. Ini saudaraku. Semua. Kalau hilang duit, periksa diri. Iya dong. Kenapa? Ya mana tahu pelit. Mana tahu nggak mau berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan, ya hilang. Tapi kalau minta ampun dan berjanji mau, ya dia minta ampun itu cari Tuhan, berjanji mau hidup benar lagi. Ya ini tadi kita sudah baca pasal 15 ayat 12 sampai dengan 15. Terjadi hal yang luar biasa, sampai keamanan kepada mereka di segala penjuru. Nah, saya kalau lihat ini, kalau ini boleh terjadi di negara kita, di pemerintahan juga, ya karena ini di segala penjuru ini aman, baik semua, pemerintahan atas, pemerintahan pusat, daerah, sampai rumah-rumah kita, kelurahan, RT, RW, kan indah saudaraku. Ya, tapi disinilah, ini sudah raja, sudah diurapi, sudah lihat mukjizat Tuhan, sudah lihat pertolongan Tuhan, masih ada. Kalau ini saudaraku ya, ini sudah keras dalam semua. Keras tengkuk, keras kepala, keras hati, keras apa lagi. Inilah saudara-saudaraku yang sudah melihat pertolongan Tuhan. Lama-lama imannya itu loh, tidak ada lagi sedikit pun kepada Tuhan, hanya kepada ciptaan Tuhan. Musa yang begitu mengerti untuk diberkati oleh Tuhan, kalau walaupun dia disertai sampai ke tanah Kanaan, boleh sampai sana, tapi kalau tidak langsung penyertaan Tuhan, dia tidak mau.
Dia anggap itu sudah kerugian yang sangat besar. Lah ini Raja Asa ini bukannya cari Tuhan. Saudaraku, banyak ujian, cobaan dan tantangan. Tapi bagi kita, langsung kemana kita arahkan pandangan ini? Ya, kalau umpamanya ada masalah keuangan, seringkali orang kalau nggak cari Tuhan langsung nyari apa? Pinjam, tahu apalah ini saudaraku. Tapi yang sangat baik, arahkan dulu hati kepada Tuhan. Ya, periksa dulu diri. Dan kalau kita sudah periksa, majulah, bergairahlah, berkobarlah. Ya, sesuai dengan kehidupannya. Yang mengasihi Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, maju lagi. Bukan seperti Raja Asa. Dan saudara-saudaraku, kita harus sampai mampu hanya memandang kepada Tuhan. Tadi malam ayatnya saudaraku bagus. Mazmur 44 ayat 4, 3 kali 4. Ayo kita mau lihat dulu. Ini saya buat begitu biar gampang. Jadi ada patokan-patokannya. Contohnya kalau kita jalan Haji Umar, ya nanti kita bilang ada Haji Namin, ya, patah tulang. Kalau dulu ada pohon sawu, tapi biasanya kadang kalau pohon ada waktunya udah ditebang. Dulu di sini, jangan pertahankan ya dulu. Tapi kan sudah dipotong. Tapi nggak salah lah, biar gampang ingat. Nanti kalau Mazmur 46, saya langsung ambil patokan. Oh, tahun kelahiran saya 46. Nah, kalau ini 44, ayat 4. Mari. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Kesana harus kita lihat, bukan pedang, bukan lengan, itu kekuatan manusia, segala usaha yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan Tuhan. Itu artinya kekuasaan Tuhan. Biar kita semua berpatokan memandang kepada kuasa Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau sudah memandang kuasa Tuhan, pasti berhasil. Haleluya. Hanya kalau sudah berhasil, jangan sombong. Karena bukan karena kekuatanmu, bukan karena gagalmu. Semua hanya anugerahnya diberi. Semua anugerahnya. Amin, saudaraku. Anugerah Tuhan. Jadi nanti kalau berhasil, ya yang muda-muda juga berhasil lah semuanya. Tapi tadi kesaksian itu harus belajar semuanya, nggak boleh malas-malas. Saya bukan apa-apa, semua serba bisa. Jahit bisa, nyetir bisa, bengkel bisa, serba bisa. Ya, saudara tahu itu rumah ada 2, mana ada pakai insinyur, semua hanya saya ngatur.
gini. Ya itu hasilnya. Jadi mana tahu nanti suatu waktu itu masih buah pikiran saya sendiri. Tapi karena Tuhan yang tolong. Saya tidak mau malas. Apapun yang dikerjakan orang saya tahu. Ini istri saya tahu. Mertua bapak angkat saya. Yuk bengkel sepeda. Saya cuma duduk aja di situ kalau disuruh sini dulu minum. Ya duduk minum. Tapi semua udah kuperhatikan. Pas kami di sini buat 5 tahun. Kuliah banyak sepeda di situ karena di kampung. Wah, langsung ku bengkeli. Begitu saya perbaiki, ku cat. Heran orang itu. Ini di mana bengkelnya? Itu Pak Pendeta katanya. Jadi saya sudah bisa itu. Jadi jangan malas. Tapi itulah. Saya lihat dulu mobil, wow, ngelap-lap aja juga saya sudah senang. Jadi sekarang nggak ada minat, ya yang nggak ada minat, ya nggak bisa. Padahal rugi sendiri. Kan enak kalau punya rumah, ada mobil sendiri, bisa setir sendiri. Kalau pas supirnya sakit, ya kita setir. Kenapa? Karena kita bisa. Haleluya. Jadi jangan malas, yang muda-muda kerjakan semua. Ya, aku aja terus aja kalau boleh mau sekolah aja ini. Termasuk saya sekolah saksofon. Sekolah sendiri. Iya kan? Mana ada guru saya cuma belajar 3 kali. Cuma itu aja, nggak ada lagi. Jadi itulah memandang kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tuhan berikan pemikiran yang baik. Bangsa Israel itu beribadah dengan baik, mengasihi Tuhan. Pintarnya luar biasa. Penemu-penemu yang hebat-hebat di dunia ini adalah dari mereka. Ya, mereka ada di Jerman, penemuan-penemuannya hebat. Mereka ada di Rusia. Mereka juga di mana-mana. Kalau mereka di mana-mana, saudaraku, selalu tampil beda. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, pasti tampil beda. Itu sebabnya jangan seperti Raja Asap. Sebenarnya semua masalah itu bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau apa? Kita periksa diri, kita minta ampun, dan hati kita dipulihkan. Ini saudara-saudaraku, jangan malah nanti sakit hati, nggak ada pemulihan, nggak ada persekutuan, memisahkan diri. Ini memisahkan diri mulai dari Tuhan dan sesama juga pasti tidak baik lagi, saudaraku. Tuhan yang sangat baik aja sudah diabaikan, apalagi manusia. Nah inilah saudara-saudaraku, ya. Itu sebabnya harus tetap tekun dan setia. Kita belajar apapun yang memisahkan kita dari Tuhan, bergumul untuk memerangi semua yang menjauhkan kita dari Tuhan. Setuju saudaraku? Haleluya. Gak gampang loh, gak gampang. Tapi mari lebih mengasihi Tuhan dari semuanya. Itu pembuktian bahwa kita meningkat. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ia mati. Jadi sakitnya itu nggak lama, saudaraku, langsung mati. Semoga kita setia semua cari Tuhan, bukan mati.
Pada minggu-minggu yang lalu kita pernah dengar bagaimana Kaleb itu memiliki roh yang khusus, mengasihi Tuhan, tekun, setia, berani menantang apa saja pun untuk tetap maju di dalam Tuhan. Dan dia tetap kuat. Dia bersaksi, kesaksiannya apa? Waktu aku disuruh Musa, umurku berapa? 40. Sudah 45 tahun kemudian, akhirnya berapa? 85. Apa dia bilang? Kekuatanku masih tetap sama. Keluar masuk perang sama. Ini saudaraku, itu sebabnya tidak rugi cari Tuhan. Berjuang apapun. Saya juga berusaha saudaraku berjuang. Tetap kalau boleh, ku tetap setia. Ini apa lagi? Iya, ini kadang belum badai, hanya panas dingin dikit. Udah nggak ada lagi nyanyinya. Kalau nyanyi juga gombal saudaraku. Jadi ini harus tetap setia, biar panas dingin. Pas nanti sampai di kebaktian sembuh. Ini saudaraku. Itu sebabnya Hizkia. Tahu Hizkia? Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ya. Hizkia itu sakit. Bahkan Tuhan bilang, Hizkia, berpesanlah sama keluargamu. Kamu udah waktunya mati. Dan yang berkata itu adalah Tuhan. Tapi Hizkia ini imannya luar biasa. Ini dia bagaikan bergulat dengan Tuhan. Dia bilang, aku tidak mati. Akhirnya benar enggak tidak mati? Diperpanjang umurnya berapa? Dia menang saudaraku. Gagal apa yang Tuhan katakan. Tuhan menghargai orang yang bersungguh-sungguh. Itu sebabnya saudaraku, ini jangan tergantung kepada keadaan. Jangan tergantung, wah ini udah nasibku. Tidak. Bergumul dan berjuang. Saya pikir ini harus kita baca ini. Iya, kita baca aja ini. Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 mulai 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Ini sakit lagi, dan sakitnya hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Waduh, ini beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Siapa yang berkata? Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini apa ini? Dinding itu adalah di mana Tuhan pernah berjanji di dalam baitnya. Semua orang yang datang berdoa di sini, aku akan dengar. Ada janji Tuhan. Itu sebabnya bait Allah yang dulu itu udah hancur. Adanya sekarang apa disebut? Itu tembok ratapan. Saya lihat semua lubang-lubang penuh kayak sarang layang-layang. Semua pokok doa. Tapi malas aku mau bacain itu suratnya kepada Tuhan. Padahal saya mau baca surat orang mikir saya. Tapi penuh semua. Sampai kata-kata. Heran saya gimana dia bikinnya ke situ tuh. Tapi itulah. Nah, jadi itu masih ada. Kalau orang Israel selalu pasti lihat ke situ. Ini saudaraku. Jadi ke situ siapa nih sekarang? Hizkia.
Tadi Raja Asa, ini Raja Hizkia. Ya, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Lalu berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Ini kesaksian sangat baik. Haleluya. Apa kesaksian kita? Waduh, bergumul lah ya, masih ada waktu ya, supaya semua punya kesaksian. Dulu bukan saya mau bangga-bangga ya. Kalau bapaknya Tina ini dulu, Pak Sitorus itu, memang saya mengaku lah. Aduh, orang belum datang kalau dia udah di situ tuh. Apa aja kosak. Kamar mandi kayak dibersihin, diapain. Ini guru dia, saudaraku. Siapa yang nggak tahu ya? Sampai sekarang nyonya itu masih dapat pensiun dari guru. Mana Ibu Torus ini? Ada kan? Halo? itu sampai sekarang masih merasakan ingat-ingat suaminya. Iya itu saudaraku. Dulu dia bilang, Pak Manik, bagaimana saya bisa beli rumah? Udahlah, yakini apa yang kamu pegang itu, kamu injak itu milik kamu. Masa iya? Benar. Nggak lama kemudian dia bisa beli rumah itu, jadi milik mereka. Masih ada orang ini. Itu saudara-saudaraku. Jadi mari setia, ada kesaksian. Itu satu waktu dia benar-benar ingin ya mau ikut tamasya. Dia lari dari setianya sekali. Enggak terlalu hebat apanya. Sama Tina dia main gini-ginian. Jatuh. Langsung patah tangannya ya. Kakinya apa tangannya? Mulai dari situ dia bilang, aku tidak mau lagi meninggali kebaktian, mau apapun. Sampai dia dipanggil Tuhan. Saya masih lihat bagaimana dia dipanggil Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah Raja Hizkia. Ada kesaksiannya. Apa dia bilang? Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Haleluya. Bisa kita berkata begitu nanti? Masih ada waktu bergumul. Haleluya. Sampai kita bisa berkata, ya, nanti sampai masuk surga juga. Ingatlah Tuhan, aku setia kepadamu sampai saat ini. Bukakanlah pintu bagiku. Oh, silakan. Benar kok, masuklah ke dalam kesukaan Tuhan yang disediakan bagimu. Indah saudaraku. Haleluya. Mari kita punya kesaksian. Jadi Tuhan sudah bilang, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ini ayat 4. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tuhan bisa merubah putusannya kalau ada orang yang setia, kalau ada orang yang sungguh-sungguh, kalau sudah ada pengalaman hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya di dalam Tuhan, bukan cuma omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Jadi kalau sudah ada pengalaman setia, sebabnya apapun, mulai dari kecil, pelayanan sekecil apapun, setia. Saya bukan sudah hebat, tapi kurasa saudaraku, mulai saya tergerak kepada Tuhan, yaitu tahun 65. Dan sampai saat sekarang,
Sudah banyak teman-teman saya sudah berangkat. Umur seteman-teman saya sudah hampir tidak pernah lagi saya bisa temukan yang bisa ngomong-ngomong. Ya, saudaraku, saya belajar dalam hidup itu. Kalau tidak beribadah itu rasanya belum pernah lah. Terus. Hanya kadang-kadang kalau memang dibutuhkan pelayanan ke lain, hanya begitu aja. Jadi itu namanya ya lagi pindah. Itu saja. Itu pun saya lihat-lihat kalau tidak menguntungkan Tuhan, nggak bakal saya lakukan. Kalau umpamanya hanya jalan-jalan menyenangkan hati saya, tidak usah. Udah terlalu banyak saya jalan-jalan karena Tuhan, saudaraku. Ya, mana saja. Itu sebabnya kalau Tuhan yang mau bawa kita, ya tidak ada yang susah. Mau ke Israel itu orang kalau mau bayar, banyak. Tapi malah saya dikasih duit, saudaraku, pergi ke sana. Enak kalau Tuhan sudah buka jalan. Ya, 2 kali saya di situ, nggak usah bayar-bayar. Ke India berapa kali itu nggak usah bayar-bayar. Kami 2 ke Australia nggak usah bayar-bayar. Iya, kalau kumpul-kumpulin duit, buat apa lah kalau hanya untuk jalan-jalan. Tapi dibayarin, melayanin, ya puji Tuhan. Ke Amerika itu 1 rupiah nggak saya kebayar loh. Itu udah jalan sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada yang mustahil, saudara-saudaraku. Itu sebabnya sangat beruntung di dalam Tuhan. Kalau Tuhan juga mau memberkati kita lewat semua kehidupan kita ini, umpamanya kalau di sekolah, ya ada prestasi yang lain, minimal ya prestasi di pelajaran itu, ya kalau boleh ranking lah. Nah itu karena Tuhan adakan pertolongan, saudara-saudaraku, ya. Jadi ada pemberkatan yang dari Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Jadi kita sudah lihat tadi Hizkia, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini sehingga juga sama dengan tadi, di mana-mana semua aman. Haleluya. Di hati kita semua aman, di rumah kita aman, semua ekonomi kita aman. Yakin? Mari kita mau datang kepada Tuhan.